Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat datang di kelas 11 ya, 11 MIPA. Oke. Kali ini kembali lagi di pelajaran biologi. Masih bersama saya dengan Ustazah Mar'ah. Jadi kalian sekarang di kelas 11 akan belajar materi-materi yang lebih mendalam tentang biologi. Oke. Materi pertama yang akan kita pelajari di mata pelajaran biologi ini adalah materi tentang sel. Mungkin materi ini sudah kalian pelajari di kelas 7 SMP ya, atau kelas 8 SMP di mata pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan menggali lebih dalam secara spesifik apa saja yang ada di dalam sel, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian proses yang terjadi di dalam sel ada apa saja. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu apa sih sebenarnya sel itu. Oke. Sel adalah, nah ini perlu diperhatikan konsep awalnya. Sel adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kata kunci di sini adalah terkecil. Jadi, dapat dikatakan bahwa sel merupakan bentukan dasar pada makhluk hidup yang harus ada. Seperti itu. Oke, kemudian sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, di sini sudah saya sebutkan bahwa dia merupakan unit struktural dan fungsional. Sebenarnya apa sih kedua istilah tersebut? Sel dikatakan unit struktural karena dia merupakan penyusun jaringan tubuh semua makhluk hidup. Jadi dia merupakan penyusun dasar semua makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang tidak ada selnya. Jadi semuanya tersusun atas sel. Nah, itu disebut sebagai unit struktural. Bagaimana dengan unit fungsional? Sel dikatakan sebagai unit fungsional karena di dalamnya terdapat atau berlangsung berbagai reaksi kimia. Nah, jadi di dalamnya itu ada reaksi-reaksi kimia dan proses hidup. Artinya dia bermetabolisme. Tuh. Nah, contoh-contoh dari sel. Di sini ada contohnya. Wah, ini sudah kalian pelajari ya di kelas 10, materi protista. Ada amoeba proteus. Nah, ini satu sel. Kemudian ada bakteri. Sel bakteri ya, satu sel bakteri. Kemudian nerve cell, sel saraf. Kemudian ada plant stem. Nah, ini sel dari tumbuhan ya. Kemudian ada red blood cell atau sel darah merah. Ini contoh-contoh sel. Nah, bisa kalian bayangkan ada berapa banyak sel yang terdapat di makhluk hidup. Semakin kompleks makhluk hidup, semakin banyak selnya atau semakin bervariasi selnya. Oke, kemudian kita lihat sejarahnya ya. Kapan sel itu ditemukan? Nah, sejarahnya ilmuwan yang pertama kali menemukan sel adalah Anthony van Leeuwenhoek. Dia merupakan ilmuwan yang menemukan mikroskop. Dan dulu dia masih belum menyebut sel, tapi dia menyebutnya sebagai satuan kehidupan. Nah, dia yang pertama kali melihat sel tunggal dan mengamati darah. Nah, dengan dia melakukan eksperimen mikroskopnya, dia menemukan cairan darah, kemudian sel pada cairan mani, feses, dan email gigi. Nah, tapi dia belum menentukan istilah selnya itu sendiri. Jadi dia masih menyebut ini ada satuan kehidupan loh, gitu, tapi bukan menyebut dengan istilah sel. Tuh. Kemudian yang kedua ada seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, dia mengamati sel melalui mikroskop karya Anthony van Leeuwenhoek. Jadi dia eksplorasi lanjutan dari mikroskop yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah,
Robert Hooke ini melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan. Nah, kemudian dinamakan dengan selula. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama kali menamakan sel adalah Robert Hooke. Oke, kemudian ada dua ilmuwan ya, yaitu Schleiden dan Schwann. Nah, dia menemukan teori sel, yaitu semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Dia yang menemukan istilah unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Nah, perlu diketahui bahwa Schleiden ini dalam waktu bersamaan dia mengamati sel tumbuhan, sedangkan Schwann dia mengamati sel hewan. Sehingga Schleiden ini disebut bapak dari tumbuhan, sedangkan Schwann ini bapak dari hewan. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Johannes Evangelista Purkinje. Nah, dia yang mengenalkan istilah protoplasma, zat dasar yang ada di dalam sel. Dia menyebut protoplasma tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Jadi dia hanya waktu itu menemukan organel-organel sel, yaitu nukleus dan sitoplasma. Kemudian dilanjutkan, beberapa tahun kemudian ada ilmuwan namanya Rudolf Virchow. Dia yang menemukan istilah omnicellular celluli, yaitu semua sel merupakan berasal dari sel yang sebelumnya. Oke, kemudian apa sih penyusun dasar dari sel? Nah, molekul-molekul penyusun sel itu lebih tepatnya disingkat utama. Molekul utama ini ya, singkatan dari molekul utama pada sel itu dinamakan kapalan. Kapalan singkatan dari apa? K-nya karbohidrat, kemudian P-nya ini protein, kemudian A-nya adalah air, L-nya itu lipid atau lemak, AN adalah asam nukleat. Nah, sehingga molekul utama penyusun sel adalah karbohidrat, protein, air, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan untuk tambahannya ada garam-garam, misalnya natrium klorida, ada ion-ion fosfat, kemudian ada vitamin, di mana vitamin ini membantu reaksi transfer energi dari suatu senyawa menjadi senyawa lain, atau vitamin ini membantu proses perubahan-perubahan yang terjadi pada sel. Kemudian bentuk dan ukuran sel. Sel mempunyai bentuk yang bermacam-macam tipe. Nah, tubuh manusia terdiri dari 200 tipe sel. Ukurannya 5 sampai 500 mikrometer ya, untuk yang prokariot dia 1 sampai 10 mikrometer, sedangkan eukariot lebih besar, 10 sampai 100. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut sel prokariot dan sel eukariot. Kita lihat bentuk-bentuknya ya. Yang bentuk lingkaran seperti ini contohnya white blood cell atau sel darah putih. Kemudian red blood cell, ada sel darah merah bentuknya lingkaran seperti ini. Chick cell, sel pada pipi ya, membran pipi. Nah, ini inti selnya. Ini tidak ada inti selnya, ini ada inti selnya. Kemudian ini ada sel sperma. Nah, bentuknya panjang seperti ini ya. Kemudian ini ada nerve cell, sel saraf. Ada muscle cell, sel otot. Kemudian ada amoeba. Nah, bentuknya seperti ini. Dan paramecium yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk dari sel. Semua ini merupakan contoh-contoh dari bentuk-bentuk sel. Nah, kemudian macam-macam sel. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, terkait dengan ukuran. Nah, sel itu dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Ini bentukan dasar. Sel yang pertama namanya sel prokariot. Berasal dari kata pro. Pro itu artinya pra, sebelum atau belum. Kemudian kata kariot yaitu membran inti sel. Jadi selnya di dalam inti sel, di dalam sel itu kan ada inti sel. Nah, itu tidak dibatasi oleh membran. Jadi apa yang ada di dalam inti sel itu dia langsung jadi satu di sitoplasma.
Contohnya adalah sel bakteri. Kemudian sel eukariot dia sudah memiliki membran inti sel. Contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, ini contohnya. Prokaryotik sel atau sel pada sel prokariot ya, ukurannya sangat kecil, 0,1 sampai 10 mikrometer. Kita lihat di sini tidak ada membran intinya. Ya, ini inti sel. Nah, ini inti sel. Dia langsung jadi satu dengan sitoplasma ini. Nah, dia langsung jadi satu. Nah, bagaimana dengan yang eukariot? Ini inti sel. Di dalam inti sel ada anak inti, tapi dia dibatasi oleh yang namanya membran. Nah, seperti ini. Sehingga inti selnya tidak bercampur dengan sitoplasma atau organel yang lain. Contohnya di sel hewan, di sel bakteri, dan di sel jamur. Sel prokariotik merupakan sel yang sangat sederhana, kemudian eukariotik sel ini sudah atau sel-sel yang sudah dimiliki oleh makhluk hidup yang lebih kompleks. Seperti itu. Oke, ini sel eukariot ya. Tadi sudah kita bahas. Kita lihat sel eukariot, dia organelnya atau lebih spesifiknya inti selnya dikelilingi oleh membran. Nah, dia mempunyai organel yang lebih lengkap dibandingkan dengan prokariotik. Nah, ini jadi ini nukleolusnya atau anak intinya. Nah, ini ada membrannya. Nah, ini ada pembatas kan. Nah, jadi tidak bercampur. Sama halnya ini. Nah, mana pembatasnya? Pembatasnya ini. Nah, ini kan ada pembatasnya sehingga dia tidak bercampur dengan organel yang lain. Pada sel tumbuhan dan ini pada sel hewan, sama-sama merupakan sel eukariot. Oke, terima kasih. Itu pengantar dari saya tentang sejarah sel, kemudian bentuk-bentuknya, kemudian macam-macamnya, kemudian ukurannya. Kemudian kita juga lihat sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk materi organel-organel sel.